sekali. Coba buka Yeremia 4 ayat 22. Sekalian ditampilkan di layar ya, kalau bisa sama-sama kita baca. Sudah ketemu? Sudah ya? Ayo, mari kita baca sama-sama. Sungguh, 1, 2, 3. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Nah, ini dasar kita berbicara agar apa? Agar kita nanti tidak dicap Tuhan kita anak-anak bodoh dan anak-anak tolol. Ya, ini penting ini kawan. Jadi kenapa ini dasar kita untuk memulai acara ini? Maka butuh kita yang namanya pengajaran, agar kita tidak dicap oleh Bapa di surga menjadi anak-anak bodoh dan anak-anak yang tolol. Oke? Sekarang kita buka kitab Kejadian. Nah, Kejadian ini sampai umur saya nanti tanggal 19 bulan 7, 3 ayat ini sampai hari ini belum tuntas untuk saya gali. Karena di dalamnya ternyata banyak rahasia. Gak sesederhana yang kita lihat, kita baca, oh inilah langsung itu. Enggak ya. Tetapi masih ada. Coba dibuka Kejadian 3. Ya. Kita mulai dari ayat yang sudah buka, ayat yang ke 1. Coba kita mulai. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di daratan yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Bukan? Nah, bahwa kita menjudge atau menghukum bahwa iblis itu sejak semula kerjanya adalah memutarbalikkan firman Tuhan. Apakah benar? Coba buka Kejadian 2 ayat 17. Memang kalau saya bicara gini yang capek itu tukang komputernya. Doakan kalian gereja selesai, kita akan buat kontrol di atas itu. Nanti nggak pakai ini lagi, pakai pencet layar aja langsung biar cepat. Ya. Kejadian 2 ayat 16 dulu. Nah, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi iblis itu memang memutarbalikkan. Allah bilang semua pohon di dalam taman ini bisa kau makan buahnya. Lanjut satu lagi. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Jadi inilah kehebatan iblis, bahwa sejak semula dia memutarbalikkan firman Tuhan, alias memenggal sekalimat. Pertanyaan saya, nah ini kita bertanya jawab. Iblis sarangnya di mana? Ya, pada saat itu iblis kan dia punya sarang, punya sebuah tempat. Di pohon. Yang lain di dunia. Iblis masih di surga ini Bu. Masih bisa dia bertemu dengan Bapa di surga di Ayub 1 ayat 6. Ayub. Di Taman Eden, inilah dia tadi ya. Oke, coba kita buka Matius 4. Nah, ini udah pernah sih saya kasih tahu ya. Kita buka dulu 4. Ya. Ayat 1. Ini memang agak apa? Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Iblis sudah menanti di padang gurun. Kenapa tidak dibawa roh dia ke padang sabana? Sabana itu padang rumput yang luas. Kenapa tidak dibawa dia ke air? Kenapa tidak dibawa dia ke laut? Tapi harus ke padang gurun. Karena di dalam ayat itu iblis sudah menunggu di padang gurun. Jadi pada saat itu dia bersarang di gurun. Ingat ya, pada saat itu aku bilang ya. Jangan kalian bilang, oh berarti sampai hari ini iblis bersarang di padang gurun. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Ya. Jadi pada saat ini iblis itu sudah
sudah menunggu di padang gurun. Jadi firman Tuhan itu hebatnya. Dari dulu kala sudah dituliskan di mana iblis itu berada, di padang gurun. Kita nggak menambahi, tidak mengurangi. Padang gurun untuk dicobai iblis. Ya. Sementara Adam dan Hawa dicobai di mana? Di Taman Eden. Ya, itu bedanya. Manusia pertama dicobai itu di tempat yang suci. Taman Eden itu tidak ada kematian. Manusia yang berikutnya yang datang, oleh karena satu orang kita berdosa dan oleh karena satu orang kita ditebus di padang gurun. Jauh kan? Padang Eden itu tempat yang indah, cantik, semuanya. Tapi Yesus di padang gurun. Nah, sekarang coba kita baca ayat selanjutnya. Ayat ini kan ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Tolong kalian perhatikan, ada kalimat lapar. Kalau manusia lapar, apa yang terpikir di otak kita? 40 hari, 40 malam kita puasa, yang terpikir di otak kita adalah makan dan minum. Itu pasti, nggak ada cerita. Tetapi apakah Yesus makan dan minum? Kenapa? Harusnya kan dia cari makan dan cari minum. Karena dia sudah lapar sekali 40 hari 40 malam loh. Saya saja satu hari enggak pernah satu malam nggak makannya. 10 jam nggak makan itu karena tidur. Bangun pagi selalu mencari air minum dan makanan. Kenapa Yesus tidak mencari makan dan minum? Sekarang coba buka Kejadian 2. Ayo buka lagi Kejadian 2. Tadi perintah kepada Adam, apa tadi? Makanlah semua pohon-pohon, buah-buahan yang ada di dalam taman ini. Ada enggak dikatakan Tuhan di situ, jikalau engkau lapar, makanlah? Gak ada ya. Jadi Adam itu bisa di dalam taman Eden dia makan bukan karena lapar, tapi karena ingin. Paham ya? Jadi jangan aja orang mengatakan, wah taman Eden itu kan tempat yang indah, yang suci segala macam, tapi kok ada kelaparan? Di taman Eden tidak ada kelaparan. Baca baik-baik, gak ada. Makanlah jikalau engkau lapar, gak ada. Itu kita aja menambah-nambahi karena hasil pikiran kita yang kalau orang makan karena lapar. Gak ada orang makan karena kalau kita di bumi ya makan karena lapar. Kalau di Taman Eden dia makan bukan karena lapar, tapi karena ingin saja. Suka dia mau makan, makan. Gak mau ya sudah. Demikian juga Yesus. Ya, Yesus itu kita mengakui dia punya keilahian dan punya kemanusiaan. Ini salah satu bukti keilahian dia. Kalau dia hanya manusia, 40 hari 40 malam tidak makan, pasti mati. Yang kedua, pasti begitu dia sudah selesai berpuasa mencari makan dan minum. Dia nggak butuh makan dan minum. Jadi banyak orang menuduh, wah Yesus ini lapar, dia butuh makan dan minum. Nggak ada itu. Yesus tidak pernah butuh makan dan minum. Dia kalau mau makan karena suka aja. Aku mau makan, suka-suka Tuhan katanya kan. Aku mau minum. Ada nggak yang melarang? Nggak ada. Oke, sama dengan ketika Kejadian 2 ayat 22 coba. Nah ini Kejadian 2 ayat 22. Sebelum 21 coba. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Perhatikan, ada nggak dikatakan bahwa Adam itu tidur karena ngantuk? Gak ada kan? Jadi ketika kita nanti melihat misalnya di Taman Eden itu tempatnya yang sangat indah, tidak ada kematian, tidak ada penderitaan, tapi kok dia tidur? Maunya dia melek terus. Dia tidur bukan karena ngantuk. Kalau kita sekarang tidur karena ngantuk. Karena di bumi ini kan sudah tempat penderitaan. Paham ya? Jadi manusia tidur waktu si Adam itu bukan karena ngantuk, tapi karena dua saat tadi dibuat Tuhan. Yang membuat manusia itu ngantuk adalah Tuhan. Jadi kenikmatan pertama di muka bumi apa? Bukan.
kenikmatan pertama yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah apa yuk? Makan. Makanlah. Makanlah semua tumbuh-tumbuhan di sini katanya. Kenikmatan kedua adalah tidur. Makanya zaman sekarang kita kalau tidak makan, stres kita, Bu. Kalau kita tidak tidur, tambah stres. Kenapa Tuhan tidak memberi kenikmatan pertama adalah uang, misalnya, atau harta benda? Harta benda kita segudang, tapi nggak bisa tidur. Aduh, setengah mati kita, Bu. Harta benda kita segudang, kita nggak bisa makan, setengah mati juga. Paham ya? Bukan itu kenikmatan pertama. Pertama adalah makan. Yang kedua adalah tidur. Nikmat gak tidur? Dengan kata tadi tidur nyenyak. Kalau nggak nyenyak memang kita nggak nikmat. Gelisah-gelisah ya. Jadi sudah tahu ya kenikmatan kedua, satu, dua. Baru kenikmatan yang ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Oke, sekarang buka dulu Kejadian 3 ayat 17. Wah, ini kurang seru nih ya. Sekarang aku pancing dulu kalian. Siapa yang bisa buat pertanyaan, aku bagi berkat. Pertanyaannya harus menarik ya. Janganlah menarik. Bisa pertanyaannya slow, tapi sulit untuk orang menjawab atau memang menarik ya. Kita berbagi berkat, tidak apa salah sekali-sekali berbagi berkat ya. Dan mungkin ini saya berbicara di sini yang terakhir. Tapi nanti setelah gereja selesai, saya sudah minta waktu sama Pak Gembala. Setiap hari Sabtu saya membuat acara di sini. Ya Pak Gembala ya. Di luar dari acara gereja. Karena gereja ini milik Tuhan Yesus. Ini proyek percontohan. Selama ini gereja bangunannya milik sinode. Kita rubah. Gereja ini milik Tuhan Yesus yang dititipkan kepada jemaat GBI Kairos. Maka dari itu, ingat dulu, maka dari itu loh, jangan langsung tepuk tangan. Kalau jemaat GBI Kairos tidak mampu membuat acara dan malam yang dari Senin, di sini kan hanya dipakai hari Minggu, dari Senin sampai Sabtu. Kalau jemaat GBI Kairos tidak mampu membuat acara dan ada orang membuat acara, GBI Kairos tidak bisa menghalangi. Tapi acara rohani ya, jangan yang lain. Karena ini milik Tuhan. Paham ya? Karena yang membangun ini bukan hanya orang karismatik, orang AKBP, GKPI, Pentakosta, semua itu membangun ini kawan. Kita membuat proyek percontohan baru bahwa gereja GBI Kairos satu-satunya gereja di Indonesia yang milik Tuhan. Amin, setuju? Yang lain milik sinode. Tahu bedanya kan? Kalau milik sinode, HKBP gak boleh masuk sini. Katolik gak boleh masuk sini. Tapi kita mau buat sesuatu yang lain, banyak anggota satu tubuh. Paham ya? Selama ini banyak anggota, itu cabang. Satu tubuh sinode. Paham ya? Sekarang kita harus berani membuka wawasan kita berpikir, jangan menjadi Kristen yang kolot. Nanti kata Tuhan apa? Sungguh bodoh umatku ini, anak-anak tolol. Kita dicap bodoh dan tolol sama Tuhan. Ngeri. Kalau Tuhan sudah mencap kita bodoh dan tolol, kan dibilang mereka tidak mengerti katanya. Sampai kapanpun kita tidak mengerti apa keinginan Tuhan. Paham ya? Tetapi izin tetap diajukan kepada jemaat Kairos yang kebetulan saat ini bernaung di bawah sinode GBI. Paham ya? Wah, belum tentu satu saat Bapak ini bisa mengganti nama, bisa. Kayak yang di sono itu, dulu namanya GBI jadi GSJH. Kan diganti tuh. Makanya aku bilang kepada jemaat. Paham ya? Pemilik gereja ini adalah jemaat, tetapi ini milik Tuhan. Pahami? Ya, oke. Colong dibuka tadi. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau Kejadian 2 yang berapa bulan tadi? Kejadian 2. Nah, Kejadian 2 ayat 17. Coba. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu
jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Kalimat di situ ada jangan. Kalau kalimat itu jangan bukan berarti sayur. Kalau bahasa Jawa kan sayur. Jangan itu adalah sebuah perintah yang manusianya bisa melaksanakan, bisa tidak. Paham ya? Tapi kalau diganti kalimatnya, kalimat jangan diganti tidak boleh. Kalau tidak boleh, ada nggak pilihan lain? Ayo, siapa bisa menjawab? Kalau tidak boleh katanya, ada nggak pilihan lain? Nggak ada kan? Kenapa Tuhan tidak menggunakan kata kalimat tidak boleh engkau makan, tetapi diganti dengan jangan? Sama-sama larangan. Tidak boleh. Dan dilanjutkan dengan apa? Sebab pada hari engkau memakannya, jadi Tuhan memberi pilihan dengan kalimat jangan itu. Kalau Tuhan sejak awal tidak memberi kata jangan itu, kata pada hari engkau memakannya, artinya jangan itu juga tidak ada pilihan. Tapi Tuhan memberi kalimat pilihan di kata jangan itu. Sebab pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Maka Ten Commandment 10 perintah Tuhan dikatakan jangan, 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 jangan. Bukan dikatakan tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Hanya satu yang tidak boleh. Apa itu? Engkau tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Hanya itu yang tidak boleh. Yang lain jangan, 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 jangan. Jangan itu artinya apa? Memang larangan. Cuman di situ ada kehendak boleh, bebas untuk memilih ya atau tidak, ya atau tidak, melakukan atau tidak. Inilah yang dinamakan dosa perbuatan. Ada punya dosa perbuatan? Punya. Apa? Melanggar kalimat jangan. Jadi jangan kalian kira bahwa dosa itu hanya, dosa waris itu hanya satu aja, enggak. Dua, satu dosa perbuatan, satu dosa yang wajib kita tanggung, itulah dosa waris yang di Kejadian 3 ayatnya yang ke-14 sampai 19. Dosa perbuatan kita sendiri yang nanggung, kan si Adam sendiri yang menanggung ini. Terkena nggak si Hawa? Gimana? Nah, buka Kejadian 3 dulu. Benar nggak dosa perbuatan ditanggung oleh orangnya sendiri? Coba. Kejadian 3, si Hawa itu mulai hukumannya ayatnya ke-16. Coba. Tes. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung dan akan berbuah sangat banyak. Dengan kesakitan engkau melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Perhatikan di situ baik-baik. Kalimat yang digunakan di situ tidak ada mati. Karena Kejadian 2 ayat 17, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Di sini tidak ada mati. Kenapa? Karena dosa yang diperbuat Adam ditanggung oleh Adam sendiri. Demikian juga kita. Dosa yang kita perbuat kita tanggung sendiri. Tapi selama ini mungkin karena untuk apa ya, saya nggak tahu fungsinya untuk apa. Orang banyak mengatakan begini, kalau kau belum malua, kalau kau belum dibaptis, dosamu ditanggung orang tua. Nggak ada itu. Dosa perbuatan kita tanggung sendiri, kecuali ada satu dosa yang diwariskan seperti kutuk, yakni menyembah berhala. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kan? Orang itu menyembah berhala, dia bilang aku akan membalaskan keturunan ketiga dan keempat. Berarti 4 turunan orang tidak bisa menyembah Tuhan. Ngeri. Tapi kita masih berbahagia, dibatasi 4 keturunan. Coba perhatikan, Tuhan membatasi hanya sampai 4 keturunan orang tidak bisa berbakti kepadanya jikalau kita menyembah berhala. Tapi ada satu yang tidak akan pernah Tuhan izinkan menyembah dia sampai hari kiamat. Tahu siapa? Siapa yuk?
Siapa? Coba buka Kejadian 17 ayat 18. Hah? Kejadian 17 ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Abraham meminta supaya Ismail diperkenankan Tuhan hidup di hadapannya. Apa jawab Tuhan? Ayat 18. Tetapi Allah berfirman, tidak. Jadi sampai kiamat pun Ismail, ngeri hukumannya, tidak akan bisa menyembah Tuhan. Dia tidak mau. Tapi orang yang menyembah berhala masih diizinkan Tuhan sampai 4 keturunan. Ngeri tidak? Ngeri. Inilah manusia pertama yang masuk neraka, Ismail. Kenapa manusia pertama masuk neraka? Tidak, kata Tuhan. Tuhan tidak mau, tidak, kata tidak. Gak boleh ditawar. Paham ya? Sementara Kain, coba buka Kejadian 4. Kain itu tidak ada dikatakan Tuhan, kau tidak berkenan di hadapanku, gak ada. Tapi dihukum apa? Diusir. Baca Kejadian 4 ketika Kain membunuh adiknya, ya, si Habel. Darahnya berteriak dari dalam tanah, katanya. Kamu akan pergi. Nanti orang melihat, orang yang menemukan aku, mereka akan membunuhku, katanya. Kata Tuhan sekali-sekali tidak, katanya. Si Kain masih bisa berkenan di hadapan Tuhan, tapi si Ismail tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Ngeri. Bukan saya yang bilang, firman Tuhan. Bisa ditawar? Gak bisa. Gak bisa ditawar, mau dengan apapun. Yang menawar gak tanggung loh, bapak orang beriman yang bernama Abraham. Kalau kita menawar, mungkin Tuhan tak akan mendengar. Tinggi kau, katanya. Tapi Abraham gak tanggung kau. Apa kata Tuhan? Tidak. Apakah firman ini bisa dicabut? Firman Tuhan kekal sampai selamanya. Amin ya. Oke, sekarang dari jemaat dulu yang bertanya, silakan. Silakan, ya. Berdiri. Siapkan Imam 11. Di sana termasuk salah satunya Kondit. dari ya, dan sampai sekarang meyakini firman ini tidak pernah ada. Siap. Ya. Nah, tetapi maksudnya gini, inilah pembimbangan namanya. Jangan sampai ajaran agama kita membuat saya jadi bimbang. Gitu. Sementara di perjanjian baru ada juga segala makanan daging yang berdarah sama yang berlemak tidak bisa juga dimakan. Itu tertulis di dalam Kisah Rasul 15. Kisah Rasul 15. Ya. Jadi pertanyaannya, kenapa sekarang ini banyak juga yang Kristen, bukan hanya yang sudah mengajarkan orang kita bahwa yang sudah di perjanjian ini yang saya dapat selama ini yang perjanjian sudah di perjanjian sudah ada banyak yang sudah menghalalkan makanan ini. Sementara saya menurut saya masih timbang gitu. Terus kalau saya lihat daging babi dipanggang. Oke, saya udah nangkap. Duduk, Bu. Siapkan Imamat 11. Ya. Imamat 11 ayat 45. Ini jawabnya. Jadi
Di Imamat 11 dibuatlah nama-nama hewan yang tidak bisa dimakan, nanti baca sendiri. Paham ya? Karena banyak. Tetapi kenapa itu semua tidak bisa dimakan? Ayat 45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus sebab aku ini kudus. Pertanyaanku, kapan itu dituntun Tuhan keluar dari tanah Mesir? Ada nggak? Enggak kan? Jadi ayat ini, larangan ini semua berlaku bagi orang Israel yang dituntun Tuhan keluar dari tanah Mesir, agar aku menjadi Tuhanmu, katanya. Kalau kita sekarang memakai mana? Markus 7, makanan yang halal. Apa yang masuk dari mulut keluar ke jamban, sehingga seluruh makanan itu adalah halal. Mengapa itu menjadi halal? Rasul Paulus mengatakan apa? Makanan tidak membuat aku lebih dekat kepada Tuhan. Kalau memang makanan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, Alkitab menjelaskan hanya 3 orang manusia yang makanan membuat dia dekat kepada Tuhan. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Sadrak, Mesak, Abednego. Bacalah di situ, itu menyangkut makanan. Kan dia disuguhi makanan, tidak mau dia. Selain itu, ada nggak yang dekat dengan Tuhan karena makanan? Paulus saja mengatakan, makanan tidak membawa aku lebih dekat kepada Tuhan. Oke? Siap. Nah, karena dia bertanya, bagus, maju itu. Nah, berkat. Bagi berkat kita. Iya. Nah, boleh tidak? Ayo, siapa lagi mau bertanya? Ya, silakan itu. Kenapa iblis dihukum begitu lama? Padahal? Oke. Kenapa iblis dihukum begitu lama? Nanti apa sekarang? Oke. Kenapa iblis dihukum begitu lama? Buka Kejadian 3. Kejadian 3. Ayatnya yang ke-14. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan kapan? Seumur hidup. Karena ada kalimat seumur hidup, maka iblis itu tidak pernah akan bisa mati. Karena ada kalimat seumur hidup, maka seumur hidupnya dia akan memakan si debu tanah. Debu tanah tertua itu adalah manusia. Makanya kita ini cari-cari iblis. Di mana ada manusia, di situ ada iblis. Iblis tidak masuk ke dalam diri hewan. Nah, itu apanya hewan? Makanannya si debu tanah. Seumur hidup. Bahkan nanti di neraka pun iblis makanannya kan debu tanah. Dia raja di situ, raja neraka. Kita lah jadi umatnya di situ. Bukan kita, sorry, jangan kita. Orang-orang yang masuk neraka, kalau umatnya disiksa si iblis dari situ. Jadi ini satu penalaran yang sederhana kepada kalian semua. Iblis dan malaikat, ingat ya, ada orang berkata di neraka nanti kita disiksa oleh malaikat. Itu pernyataan yang keliru. Kenapa? Neraka tempat penghukuman orang berdosa. Kalau sampai malaikat Tuhan masuk ke sana menghukumi kita, artinya malaikat itu pendosa selamanya, abadi itu. Maka iblis ada malaikatnya, ada malaikat iblis ya. Di Wahyu dia menarik 2/3 ya. Itu jawabnya ya. Nah, mantap. Nah itu. Ayo. Siapa lagi mau bertanya? Mau bertanya silakan. Oh ya, tunggu Pak, tunggu anak muda dulu ya. Sabar Pak, silakan.
menciptakan? Oke, terima kasih. Doakan kalian gereja kita cepat selesai, ini kita ganti. Menghalang sekali nih, karena dia nggak bisa bertanya, harus buka sumi. Ya, tidak kedengaran. Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Kemudian di Kejadian 6, Tuhan berkata, maka menyesallah Tuhan. Rohku tidak selamanya lagi tinggal di dalam diri manusia. Nanti menyesal bagaimana kita lihat ya. Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Siapa yang bisa menjawab? Aku kasih berkat 100.000. Ya, dia bilang karena manusia serupa dengan gambar Allah, Kejadian 1:26. Salah, kurang tepat. Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Jika Tuhan tidak menciptakan manusia, boleh dipastikan Tuhan hanya sendiri di muka bumi, di jagat raya di luar sini, atau malaikat lah, gak diciptakannya dia sendiri. Mengapa Tuhan menciptakan manusia dan malaikat? Gitu aja coba, Ibu. Hampir tepat. Ya, hampir tepat. Ayo, siapa lagi? Ya, Ibu baju merah, silakan. Ibu Cibolon. Sayang yang kita ber-wireless, tunggu. Doakan kalian ini pasti jadi wireless. Dan cepat satu. Dan sound system kita masih tadi merepet-merepet, nanti kita buat yang bagus ya. Silakan Bu. Sama dengan Ibu ini. Yang lain, ya, itu. Oke, supaya ada yang menguasai bumi. Tanpa bumi bisa nggak Tuhan menciptakan manusia? Bisa. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Aku kasih clue-nya. Tuhan itu adalah kasih. Nah, kalau dia sendiri di jagat raya ini sendirian aja, siapa yang mengasihi dia? Bagaimana dia membuktikan kasihnya kepada manusia? Bukan kepada manusia. Bagaimana dia membuktikan dia kasih? Itulah sebabnya dia menciptakan malaikat, menciptakan manusia, menciptakan semuanya. Tetapi yang terutama dari itu semua, dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia, agar Tuhan bisa menunjukkan kasihnya kepada manusia, agar manusia bisa menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Andai kata Tuhan sendiri di dalam dunia ini, kita mengatakan dia adalah Tuhan yang maha kasih. Kepada siapa dia tunjukkan kasihnya? Samalah dengan manusia. Kalau kita hidup sendiri di hutan, siapa yang bisa kita tunjukkan kasih kita kepada? Gak ada kan? Katakan manusia apa? Di padang pasir lah. Kenapa Tuhan mengatakan di padang pasir itu ada iblis? Karena di situ memang tidak bisa kita membuat perumpamaan apapun tentang kasih. Di hutan masih bisa kita mengasihi tumbuhan, masih bisa mengasihi hewan. Di padang pasir siapa yang mau kita kasihi? Iblis itu adalah bapakku kada. Siapa tadi yang bertanya? Mengapa? Pertanyaannya bagus. Nah, ayo siapa lagi? Ayo Pak Kampung Bolot, silakan Kampung Bulu. Halo. Oke, terima kasih. Siapa tahu apa definisi Bible ini?
Bible adalah firman Allah yang hidup, benar. Isinya adalah firman Allah yang hidup. Kutanya, siapa yang tahu lebih tepat apa isi Bible ini? Kabar sukacita. Ya, isinya kabar sukacita. Yang paling tepat lagi apa isi Bible ini? Semuanya tepat, tapi yang lebih tepat. Bible berisi, ayo Bu. Iya, keselamatan tepat ada yang lebih tepat lagi. Penebusan dosa. Iya, tapi ada yang lebih tepat lagi. Semuanya ini adalah, itu Pak, namakan dulu. Pernah saya baca buku bahwa Bible itu merupakan suatu tulisan ilham Allah yang diilhamkan kepada Satu tawarik, ya, yang betul. diilhamkan kepada manusia, sehingga manusia menuangkan isi pikirannya, ada isi campuran manusia di dalam Bible itu. Jadi itu yang pernah saya baca ya. Ya, hampir lagi. Siapa yang bisa lagi lebih bagus? Kenapa kita ini tidak bisa memahaminya? Karena selama ini kita tidak mau membaca Yeremia 4 ayat 22. Apa katanya tadi? Sungguh bodohlah umatku ini, anak-anak tolol. Maaf saja. Firman Tuhan mengatakan begitu. Kita nggak akan pandai-pandai. Kenapa? Kita nggak tahu apa sebenarnya yang isi Bible itu. Oke, aku jelaskan. Bible berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Kalau tidak ada manusia, apakah Bible ada? Gak akan ada. Bible itu akan berfirman karena ada manusia. Manusia ini ada yang jatuh ke dalam dosa, ikut iblis dan sebagainya. Penulisan mulai dikatakan apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kan digambarkan ini masih kosong. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Kenapa mulai dia berfirman? Karena pada ujungnya dia bilang, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar yang kita. Setelah manusia itu ada, Tuhan datang mendampingi dia. Disitulah mulai firman terus. Sebelumnya sudah ada yang diciptakan dia, sudah ada apa? Malaikat. Apakah dia ada berfirman kepada malaikat? Tidak ada. Paham ya? Jadi Alkitab berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Karena ada kisah manusia yang mengikutinya, maka Tuhan dalam berfirman kepada manusia membuatlah seperti yang dibilang Huruf perjanjian. Perjanjian pertama pada siapa? Siapa? Adam dan Hawa. Itu belum janji dia. Perjanjian pertama pada Nuh. Lihatlah, aku tidak akan membuat apa lagi air bah. Ya kan? Baru mulai lagi kepada Abraham, dia buat perjanjian. Dan selanjutnya. Yang mengikat adalah perjanjian kepada Abraham. Kenapa dikatakan di situ inilah perjanjianku yang kekal? Coba buka Kejadian 17 tadi. Kalimat-kalimat Tuhan yang kekal ini nggak bisa dirubah. Kita bukan perjanjian kekal, kita perjanjian baru. Perjanjian kekal itu yaitu Abraham dan keturunannya, ayatnya yang ke-12. 11. Mundur lagi. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunan, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Baru bla 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 bla. Tunggu ya, sampai ayat yang ke-12 tadi mana? Lagi. Ini. Perjanjian itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi Tuhan tidak mungkin membuat 10 perjanjian. Satu dibuatnya kepada Abraham, maka berlaku untuk semua keturunannya. Itulah perjanjian lama, perjanjian kekal. Kita ini tidak termasuk dalam perjanjian kekal itu, karena kita adalah manusia kemarin sore. Untunglah Yesus datang sehingga kita masuk di dalam perjanjian itu, yakni perjanjian baru. Coba buka Kejadian 7.
Kejadian 7. Matius 26. Di situ kita masuknya ya. Ayatnya yang ke-28. Inilah yang mau kita bondol. Kita sebenarnya yang lain-lain itu gak perlu. Yang mau kita bondol hanya ini dari Tuhan Yesus. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini yang kita butuhkan. Kalau mengenai keturunan si Abraham gak bisa kita ganggu gugat. Sudah perjanjian kekal. Maka di sini perjanjiannya kekal apa enggak? Inilah perjanjianku, kata Yesus. Itulah perjanjian baru yang berlaku bagi kita semua. Kalian buka seluruh perjanjian baru. Ada nggak Yesus mengatakan ini perjanjian di luar ini? Coba cari. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada dibilang inilah perjanjian jalan, tidak ada. Hanya inilah perjanjian Yesus. Paham ya? Berbahagialah kita karena masuk dalam perjanjian Yesus. Andai kata tidak disebutkan sebuah perjanjian, perjanjian itu adalah mengikat kedua belah pihak. Tidak disebutkan Yesus perjanjian, percayalah. Kita ini manusia terlunta-lunta di muka bumi. Izin Pak, sampai jam berapa Pak? Dengan 12. Oke, 5 menit lagi. 10 menit lah Pak ya. Siapa yang mau bertanya lagi? Terakhir. Ah ya, sudah. Oh, oke. Perjanjian lama dan perjanjian baru apakah bisa menjawab perjanjian itu? Pertanyaan tadi mengenai makan larangan itu. Tidak bisa. Karena kita bukan orang yang dikeluarkan dari tanah Mesir. Jangan mengaku-ngaku. Nenek moyangku orang Indonesia bukan keluar dari tanah Mesir. Hukum itu tidak berlaku sama saya. Sama dengan hukum sunat. Coba buka Kejadian 17 tadi ayatnya ke 8. Ini perjanjian kekalnya juga ini. Kenapa orang Kristen tidak disunat? Karena saya tidak tahu DNA saya apakah berasal dari Abraham dan keturunannya. Saya tidak tahu mengetesnya di mana lagi. Yang kedua, saya bukan keturunan Abraham dari budaknya. Bagaimana saya mau ngetes? Siapa nama budak Abraham? Saya tes DNA saya. Kalau kita sunat berdasarkan agama, paling kita hanya bisa menggunakan yang ketiga. Kejadian 34, buka dulu maknya. Hanya inilah jatah kita. Kejadian 17 tidak bisa kita ambil ke dalam diri kita karena tidak jelas akar silsilah kita ke Abraham. Kejadian 34. Ayo, coba kita baca dari Kejadian 34. Mulai dari 1 coba. Ini mengenai, nanti dibaca sendiri di rumah ya. Aku terangkan aja. Kenapa aku bilang baca sendiri di rumah? Biar kalian mau buka Alkitab, tulis Kejadian 34. Di situ ada si Homer punya anak si siapa namanya? Coba lihat anaknya siapa? Hemor anaknya si itu bapaknya raja. Anaknya si Huruka. Siapa? Sikem. Si Hemor punya anak Sikem. Sikem ini memperkosa si Diana, anaknya si Yakob. Ya, maka keluarga si Diana menuntut satu perjanjian terhadap Homer dan Sikem. Apa perjanjiannya? Bahwa seluruh keturunan si Homer dan Sikem dan pengikutnya harus disunat. Apakah mereka menuruti? Menuruti. Setelah disunat, apa yang terjadi? Hari ketiga dibunuh semuanya. Jadi dari situ tahu apa? Kalau kita sunat menurut ajaran agama, maka coba cek menurut ajaran agama yang siapa yang kita ikuti. Apakah penjahat kelamin? Ini kan si Sikem dan si Homer ini pemerkosa. Hanya itulah yang bisa kita ambil kalau menurut dasar agama. Gak bisa kita bilang kita keturunan Abraham, garisnya dari mana?
keturunan Buddha Abraham garisnya dari mana? Hanya inilah yang mungkin. Oke ya, jadi perjanjian itu kekal, melepaskan engkau dari tanah Mesir katanya. Jangan kita, oh saya dilepaskan Tuhan dari tanah Mesir. Maka nanti masuk ke Yohanes 6. Kan dikatakan, nenek moyangmu memakan roti dari surga juga, namanya manna. Tetapi mereka mati. Roti yang ini membawa kehidupan selama-lamanya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga diberi kesempatan lagi kalau bisa. Terima kasih. Ya, sebelum saya tutup kita berdoa dulu ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Bapa, anakmu ini sudah menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Aku tahu Bapa, aku bukan orang suci, aku juga orang pendosa, tetapi atas izin-Mu aku bisa menyampaikan firman-Mu dan mengajari mereka dengan baik dan benar. Bapa, sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah kami lagi. Lindungilah kami semua. Aku tahu ada dosa dan kejahatan yang menghalangi permintaan kami ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.